Lihat nampaknya ya ada keseriusan upaya dari Amerika di bawah Trump ini untuk mensukseskan negosiasi, dan Trump sendiri kan ingin disebut ya sebagai sosok yang penting. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kecenderungan dari Israel yang sering mengkhianati perjanjian. Karena ini menyangkut reputasi Amerika. Jadi apakah Amerika mau dipermalukan, mau dijatuhkan di dunia internasional ya dengan perilaku-perilaku Israel, dan Amerika diam terhadap itu. Nah, Saudara, gencatan senjata antara Hamas dan Israel kini sedang berlangsung. Setelah 2 tahun lamanya perang berkepanjangan yang menewaskan ribuan warga sipil, Amerika Serikat menunjukkan perannya sebagai pihak yang mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Namun benarkah Amerika Serikat akan benar-benar menepati janjinya dan melindungi rakyat Palestina hingga gencatan senjata berlangsung permanen dan Palestina bisa merdeka? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus malam hari ini dengan topik keseriusan Amerika Serikat mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat malam, Bang Yon. selamat malam Mas Agung ya, terima kasih. Baik, Bang Yon, sejauh mana Anda melihat keseriusan Amerika Serikat di bawah kendali Presiden Donald Trump dalam mewujudkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini? Ya, kita melihat ya bahwa keputusan untuk melakukan gencatan senjata termasuk juga proposal yang disampaikan oleh Trump dengan beberapa negara Arab, dunia Islam termasuk Indonesia, saya kira kan merupakan respon ya atas pengakuan dari negara-negara di dunia, khususnya Eropa, yang menginginkan adanya two-state solution. Nah, pada satu sisi juga Donald Trump menekankan, menegaskan ya kepada Netanyahu bahwa Netanyahu tidak bisa berperang melawan dunia. Jadi tidak lagi peperangan itu melawan Hamas, tetapi kemudian ditafsirkan itu adalah perang melawan dunia, karena sebagian besar dunia, hampir 80% atau 85% itu mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak menginginkan adanya genosida. Oleh karena itu, solusi atas masalah ini tentu Donald Trump membuat ya sebuah inisiatif menawarkan proposal itu, yang pada intinya juga saya kira kita bisa lihat ya untuk menyelamatkan Israel pada satu sisi, memberikan harapan baru kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Karena biar bagaimanapun dalam perang ini, kalau kita lihat ya sampai 2 tahun terakhir, itu kan Israel walaupun telah membumi hanguskan Gaza, hampir 90% mungkin ya wilayah itu mengalami kehancuran, tapi realitas dari perang ini, Israel tidak mampu untuk mengembalikan atau merebut, menyelamatkan sandera yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Maka mau tidak mau ya perang militer ya tidak berhasil untuk dapat memulangkan para sandera, maka harus ditempuh dengan jalur perdamaian, dan salah satunya ya negosiasi proposal yang ditawarkan oleh Donald Trump itu. Baik, lalu Amerika sendiri ini kan menyatakan sikap tegasnya dan menjamin Israel tidak akan melanggar gencatan senjata, Bang Yon. Lalu ada juga kebijakan mengirimkan 200 pasukan ke jalur Gaza untuk mengantisipasi pelanggaran yang ada. Bagaimana Bang Yon melihat ini? Apakah ini bisa dikatakan keseriusan Amerika dalam melihat gencatan senjata di Gaza ini? Nah, kalau dari sisi ini kita melihat nampaknya ya ada keseriusan upaya dari Amerika di bawah Trump ini untuk mensukseskan negosiasi, dan Trump sendiri kan ingin disebut ya sebagai sosok yang penting dalam memperkuat dan mempromosikan perdamaian, termasuk kan dia ingin mendapatkan Nobel ya, walaupun ternyata juga tidak mendapatkan persetujuan dari apa panitia Nobel ya untuk saat ini, tetapi dia sangat terobsesi untuk bisa mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Nah, dari sisi ini tentu kita juga harus melihat ya apakah ini kemudian bisa terrealisasi sampai kemerdekaan Palestina.
Karena tujuan dari negosiasi ini kan tidak hanya menguntungkan Israel ya untuk mendapatkan tawanan kembali, tetapi juga harus ditindaklanjuti sampai kepada penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Setelah itu adalah rekonstruksi dan realisasi kemerdekaan Palestina. Karena tanpa rekonstruksi dan juga penarikan Israel dari Palestina dan realisasi kemerdekaan, saya kira perdamaian ini tidak bisa berlangsung dan bisa saja mengalami kegagalan kalau hanya mempertimbangkan keinginan dari Israel untuk mendapatkan sandera dan setelah itu mereka akan melakukan serangan balik. Dari sisi itu, saya kira kalau ini yang terjadi, maka bisa kita lihat bahwa reputasi Amerika, reputasi Donald Trump juga akan jatuh kalau tidak mampu memberikan tekanan pada Israel. Dan kita tahu bahwa mediator penjamin tidak hanya Amerika, tapi di situ kan hadir Qatar, Saudi, Jordan, Turki, dan termasuk Indonesia akan ikut hadir dalam penandatangan dalam konferensi yang akan dilakukan di Mesir itu. Nah, tentu kita berharap bahwa Amerika dan negara-negara yang hadir itu betul-betul memberikan jaminan yang adil, terutama bagi menuju pada kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Baik. Lalu jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya yang kita tahu bahwa Israel kerap melakukan pelanggaran seperti itu Bang Yon. Lalu bagaimana seberapa besar keyakinan Bang Yon pada gencatan senjata kali ini? Karena kita tahu Presiden Donald Trump sendiri bahkan mengatakan bahwa perang di Gaza ini sudah berakhir. Apakah Anda yakin tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran atau memang benar-benar ini perang sudah berakhir seperti yang dikatakan Presiden Trump? Nah, yang harus kita perhatikan adalah kecenderungan dari Israel yang sering mengkhianati perjanjian. Mereka sering mencari celah ya untuk bisa melanggar sehingga tidak menyelesaikan pada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, berbagai hal kan dilakukan. Nah, hambatan itu kan sudah mulai terjadi ya ketika di tengah-tengah perjanjian menuju penandatanganan, kemudian juga kan dihiasi ya dengan terbunuhnya wartawan, kemudian juga terbunuhnya ya beberapa rakyat yang ada di Gaza dan itu disinyalir sebagai ulah yang dilakukan oleh Israel. Nah, upaya-upaya itu kan sebagai upaya provokasi ya agar kemudian nantinya setelah tawanan itu sudah didapatkan, ada upaya untuk mengklaim bahwa telah terjadi pelanggaran kalau kemudian Hamas ya melakukan serangan balik. Nah, hal-hal itu saya kira harus diantisipasi, jangan sampai kemudian itu bisa dicederai ya dari provokasi-provokasi yang dilakukan Israel yang tujuannya adalah untuk menghentikan persetujuan ya damai itu setelah tujuan mereka itu sudah terpenuhi. Nah, potensi-potensi itu kan selalu terjadi. Nah, tentu yang membedakan dengan perjanjian negosiasi sebelumnya, kalau sebelumnya itu sandera kan diberikan secara bertahap ya, sehingga bisa dikontrol ya apakah Israel melanggar atau tidak. Kalau melanggar berarti dihentikan. Nah, yang sekarang semua sandera itu akan dikeluarkan, akan dibebaskan ya. Tidak dicicil tapi sepenuhnya ya ada 48 termasuk juga yang meninggal dunia itu kan diserahkan nanti akan ditukar dengan tawanan Palestina hampir 2000-an. Nah, ini kan tahap awal. Kalau tahap awal ini tidak dijaga, khawatir kemudian nanti terjadi penyerangan kembali yang dilakukan oleh Israel sehingga tahapan untuk penarikan pasukan Israel yang harus dilakukan ya tidak lama setelah serah terima itu bisa batal. Nah, ini kan saya kira yang harus dijaga agar kemudian itu berlanjut sampai penarikan pasukan Israel ya setengah dari wilayah Gaza, kemudian setelah itu diisi oleh pasukan penjaga perdamaian termasuk ada dari Amerika dan beberapa negara-negara Arab untuk menggantikan posisi Israel. Baru setelah itu nanti Israel akan menarik diri sampai di perbatasan. Kalau ini terjadi, saya kira kemudian ada harapan positif ya bahwa nanti ada pemerintahan transisi dan kalau itu berjalan mulus tentu berharap
akan ada realisasi kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Nah, ini saya kira harus betul-betul dikawal dan Donald Trump nampaknya kan dia tidak mau dipermalukan sebenarnya oleh aksi-aksi sepihak yang sering dilakukan oleh Israel di tengah-tengah proses negosiasi. Baik, kalau melihat dari paparan Anda tadi yang mengatakan bahwa gencatan senjata kali ini memang cukup berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, di mana penyerahan sandera ini dilakukan langsung seperti itu, bukan bertahap seperti yang dulu-dulu. Lalu bisa dikatakankah apakah gencatan senjata ini permanen begitu, Bang ya? Nah, dalam hal ini kan diupayakan ya bahwa gencatan ini permanen dan mengakhiri peperangan yang bersifat jangka panjang. Maka tentu ini tidak ya diartikan hanya sebagai gencatan senjata ya, jedah saja, tetapi harus berdampak kepada pengakhiran dari peperangan itu dan tentu juga mengakhiri adanya okupasi atau penjajahan karena sebab mendasar akar dari persoalan itu kan karena adanya pendudukan. Jadi kalau memang ini diartikan sebagai sebuah gencatan senjata dan mengakhiri peperangan menuju kepada perdamaian yang abadi ya tadi itu maka akar masalahnya juga harus diselesaikan. Jadi tidak hanya kemudian menukar tawanan tetapi lebih dari itu harus sampai akar dari masalah yaitu penarikan pasukan Israel dan juga penghentian pendudukan tidak hanya di Gaza tetapi juga tentu kan pendudukan yang ada di wilayah tepi barat yang menghentikan pemukiman-pemukiman baru sehingga rakyat Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan, bisa mendapatkan kedaulatannya. Karena tanpa itu saya kira ya tidak akan bisa mengarah kepada perdamaian yang permanen, sifatnya akan sementara dan akan menjadi masalah baru. Tentu dalam hal ini ya salah satu harapan itu kan ada di Amerika yang bisa memberikan tekanan kepada Israel dan itu tentu ditunggu juga oleh dunia internasional agar Israel mau tunduk terhadap aturan kesepakatan yang ada karena selama ini track recordnya kan selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bahkan tidak mengakui hukum internasional yang berlaku. Baik, jadi peran Amerika di sini terlihat jelas, Bang Yon ya, seandainya nanti terjadi potensi pelanggaran. Jadi Amerika ini sebagai pengusul proposal perdamaian juga harus bersikap tegas menekan Israel jika nanti melakukan hal-hal yang diduga mencederai kesepakatan ini ya, Bang Yon. Seperti itu ya. Ya harusnya begitu karena ini menyangkut reputasi Amerika. Jadi apakah Amerika mau dipermalukan, mau dijatuhkan di dunia internasional ya dengan perilaku-perilaku Israel dan Amerika diam terhadap itu. Nah, tentu harus ditegakkan termasuk juga sanksi. Disinilah juga kita melihat bahwa Amerika sebagai great power itu sudah saatnya untuk doing great job ya. Yang itu berpengaruh secara besar begitu ya apa kontribusi besarnya ditunggu gitu ya karena jangan sampai sebagai the great power tetapi tidak melakukan apa-apa tapi justru sebaliknya mendukung terhadap aksi-aksi genosida dan juga pendudukan. Nah, hal ini kan juga harus diakhiri. Dunia internasional sepakat dan sudah waktunya Amerika mengikuti ya adanya perubahan besar terhadap cara pandang konflik Palestina dan Israel yang solusinya endingnya itu adalah two state solution ya. Jadi bukan lagi berpihak dan mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel tetapi harus kemudian mengedepankan keadilan. Nah, peran ini saya kira great job sebagai great power ya harus dilakukan. Oke, Bang Yon. Satu poin yang menjadi sorotan dalam kesepakatan gencatan senjata ini adalah Hamas bersedia untuk eh, melucuti senjatanya dan setelah berakhir perang ini menyatakan tidak akan berkuasa di Gaza. Ini menurut Anda seperti apa? Apakah ini tanda bahwa kelompok Palestina ini sudah legowo dan memang sepakat untuk perdamaian atau ada yang bisa dibaca dari kesepakatan ini, Bang Yon? Nah, itu memang kan keinginan dari Israel ya untuk menghancurkan Hamas. Jadi satu tujuannya adalah membebaskan para sandera, kemudian yang kedua adalah menghancurkan Hamas. Nah, dari sisi ini juga harus dilihat secara strategis bagaimana kemudian
Hamas merespon akan tuntutan itu ya. Jadi kan tidak bisa serta-merta melakukan pelucutan senjata sementara kedaulatan dan kemerdekaan itu belum dilakukan. Maka cara yang terbaik secara strategik adalah melihat komitmen dari Israel. Jadi harus keluar dari statement pernyataan negara Israel bahwa negara Israel akan menyetujui adanya two-state solution. Nah, kalau itu secara jelas sudah dilakukan dan itu bisa direalisasikan menuju ke arah sana, maka tentu tidak ada masalah bagi Hamas sendiri kalau memang harus melakukan pelucutan senjata, karena setelah itu kan akan menjadi sebuah pemerintahan transisi dan diharapkan pemerintahannya akan dikembalikan kepada rakyat Palestina yang bisa mengatur. Maka ya laskar-laskar seperti Al-Qassam bisa saja kemudian melakukan demilitarisasi. Laskar yang lain kan juga seperti itu. Karena kan sebagai negara yang berdaulat ya mereka harus membentuk tentara nasional yang tidak diwakili oleh faksi-faksi. Jadi kalau memang arahnya ke sana, bisa saja dilakukan, tapi jangan sampai kemudian telah terjadi pelucutan senjata, setelah itu Israel mangkir atas kesepakatan yang ada, ya, tidak menarik sepenuhnya dari wilayah Gaza, bahkan kemudian tetap menduduki. Karena ini jangan sampai Oslo 92 itu terulang setelah PLO melucuti dirinya, tetapi kemudian kemerdekaan tidak pernah dilakukan, maka akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan Amerika harusnya sadar akan peristiwa-peristiwa masa lalu itu bisa dijadikan sebagai pelajaran agar perjanjian dan juga perdamaian itu bisa berlangsung secara permanen. Baik, Bang Yon, kita kilas balik pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu yang menyebut sejumlah negara yang berperan dalam tercapainya gencatan senjata. Salah satunya Indonesia disebut punya peran besar. Bagaimana menurut Bang Yon? Ya, saya kira ini kan juga bagian dari apresiasi ya terhadap Indonesia di bawah pimpinan Pak Prabowo yang secara aktif melakukan pembicaraan, negosiasi ya guna menyelesaikan masalah konflik Palestina dan Israel. Dan endingnya, sebagaimana selalu Indonesia sampaikan bahwa two-state solution memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina itu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar begitu ya. Jadi ya tujuan dari negosiasi perjanjian ya bagaimana kemerdekaan itu hak itu diberikan kepada rakyat Palestina agar tadi perdamaian secara permanen bisa diwujudkan dan Indonesia memerankan peranan itu ya secara signifikan dan ini nanti kan ditandai dengan hadirnya Pak Prabowo ya yang ke Mesir dan sudah tiba di sana yang akan menyaksikan penandatanganan ya perjanjian damai yang akan dihadiri oleh kepala negara yang lain dan Indonesia tentu kemudian bisa mengukir sejarah karena bagian dari negara-negara penting yang diharapkan bisa mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina ini. Baik, saya yakin juga kehadiran Presiden di Mesir dalam KTT ini juga bukan hanya sekedar hadir seperti itu, tapi juga menandakan komitmen tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian di Gaza, seperti itu Bang Yon ya. Lalu sebenarnya peran konkret apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo untuk menjaga agar apa yang terjadi di Gaza sekarang, gencatan senjata ini bisa bisa terus berkelanjutan, bisa terus terjaga. Perlukah kemudian apa yang disampaikan Presiden kemarin terkait pengerahan 20.000 pasukan ini apakah juga menjadi tanda keseriusan Indonesia atau Anda melihatnya seperti apa terkait janji Prabowo ini? Ya, peran penting Indonesia saya kira yang perlu ditekankan adalah kehadiran Indonesia di sana salah satunya kan memberikan support, dukungan ya kepada rakyat Palestina guna merealisasikan kemerdekaannya. Jadi kehadirannya akan menjamin ya kepastian bahwa janji-janji itu akan dipenuhi bersama dengan negara-negara lain termasuk tentu harapannya adalah Amerika. Nah, setelah itu tentu dengan keterlibatan yang dilakukan kan tidak hanya sebatas ya kehadiran tetapi juga komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo untuk
mengirimkan pasukan perdamaian, penjaga perdamaian yang dikatakan kan bisa mencapai 25.000 atau bahkan lebih karena Indonesia telah berpengalaman di wilayah-wilayah konflik ya yang dilakukan untuk mensupport atau mendukung perdamaian. Dan tidak hanya itu kan Pak Prabowo juga menyebutkan juga siap untuk mendukung secara finansial. Dan ini kan menjadi sangat penting karena biar bagaimanapun misi diplomasi internasional itu kan juga membutuhkan pendanaan dan negara juga tentu harus bertanggung jawab dan juga mendukung ya upaya di dalam hal mendanai perdamaian. Nah, ini saya kira menjadi apa kontribusi dan komitmen penting untuk bisa direalisasikan yang pada intinya maka diharapkan Indonesia bisa terus mengawal sampai kemudian kita menyaksikan bahwa kemerdekaan Palestina itu secara resmi dideklarasikan dan diakui ya dunia internasional. Sehingga two-state solution yang selalu disampaikan secara tegas oleh pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu bisa kita tunaikan janji-janji itu untuk mendukung dan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Baik. Lalu kalau dari analisis Bang Yon, apakah nanti ini ke depan Israel benar-benar akan menyetujui terkait two-state solution? Apakah memang ini memang apa ya, dia akan disetujui Israel di masa depan atau ini masih berat bagi Israel untuk uh, menyetujuinya meskipun perang Gaza sudah berakhir? Kalau dari Bang Yon seperti apa? Ya, kalau kemudian Israel memiliki dasar moralitas dan ingin hidup berdampingan ya dengan negara-negara yang lain, tidak hanya hidup sendiri dengan aturan sendiri, melanggar hukum internasional secara sepihak yang melakukan serangan, kalau ya itu yang diinginkan ya bisa saja apa segala bentuk pengkhianatan atau pelanggaran itu akan terjadi. Tapi kalau Israel kemudian mulai sadar ya pentingnya untuk membangun tatanan baru dunia internasional yang bisa melibatkan semua orang, saya kira akan ada harapan ya akan terrealisasi perdamaian. Dan sekali lagi Amerika memegang kunci penting begitu ya karena ya mudah saja sebenarnya syaratnya adalah apakah kemudian Amerika punya keberanian kekuatan untuk menekan ya Israel. Kalau terhadap negara-negara lain Amerika bisa melakukan itu, kenapa terhadap Israel tidak bisa? Nah, ini kan kemudian akan dipertanyakan. Kalau kemudian berpegang kepada standar moral internasional, hukum internasional, harusnya Amerika mengedepankan itu sehingga kemerdekaan bagi Palestina terwujud, keadilan bisa ditunaikan, maka secara otomatis ya perdamaian itu bisa diraih dan bisa didukung di kawasan ini karena biar bagaimanapun masalah konflik Israel Palestina ini kan menjadi masalah besar ya yang memang harus bisa segera direalisasikan dan momentumnya yang historis itu kan terjadi saat ini ketika dunia internasional melihat dan juga ya ber berharap ya, agar momentum itu bisa terjadi dan menjadi solusi permanen atas perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya bagi Palestina dan juga tentu hubungannya dengan Israel. Oke, garis besarnya berarti meskipun Israel berulang kali menegaskan belum mau mendukung two-state solution, tapi potensi tetap ada, Bang Yon ya? Saya kira begitu karena biar bagaimanapun ya harus dipaksa untuk bisa mengikuti aturan-aturan tatanan dunia ya karena kalau tidak bisa saja nasib ini akan menimpa bangsa-bangsa lain tidak hanya bangsa Palestina kalau tidak ada negara atau semua negara secara komitmen bersama-sama bersepakat bersama-sama ya untuk menjadikan negara yang tidak mau mematuhi aturan di dalam kehidupan bernegara di dunia ini, pergaulan dunia itu ya, maka harus bisa dilakukan tekanan itu agar terjadi stabilitas dan tidak terjadi kekacauan. Nah, Israel kan punya potensi itu dan harus diajak bersama-sama membangun ya. Kalau perlu didisiplinkan gitu ya
agar menjadi sama-sama kekuatan potensi perdamaian. Baik, terakhir Bang Yon, apa yang sebenarnya dibutuhkan agar gencatan senjata di Timur Tengah ini benar-benar berkelanjutan hingga akhirnya nanti statusnya benar-benar permanen dan bukan hanya sekedar formalitas seperti yang dulu-dulu pernah terjadi? Ya tentu pertama yang harus diperkuat ya di antara dua pihak yang bertikai sangat lama kemudian diajak untuk berdamai adalah membangun kembali trust ya kepercayaan satu sama yang lain bahwa dua-duanya memang ya ingin hidup ya secara damai dan berdampingan ya satu sama yang lain. Peperangan dan konflik ya yang mengarah kepada genosida, menghapuskan ya bangsa satu dengan bangsa yang lain kan juga harus dihindari. Maka kepercayaan itu saya kira harus ditumbuhkan dan ketika sudah ada kepercayaan maka penjamin mediator itu adalah ya mereka yang memang kemudian memiliki hubungan yang netral ya yang tidak memihak satu sama yang lain yang bisa mewujudkan keadilan. Karena dari situlah kita berharap ya cara yang paling adil adalah memberikan kemerdekaan karena ini menjadi solusi ya kemerdekaan bagi Palestina tidak bisa ditawar lagi ya. Harapannya kemudian Israel bisa melihat realisasi dan juga realitas yang ada bahwa Palestina sudah saatnya untuk dihormati dan juga diakui kedaulatannya karena dengan inilah maka perdamaian itu bisa dilakukan. Baik, kita nantikan bersama Bang Yon ya, apa nanti hasil dari KTT di Mesir dan kita harap semoga pertemuan tersebut juga menghasilkan kabar yang positif dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan perdamaian di Timur Tengah. Terima kasih Bang Yon atas paparannya hari ini. Baik, kita nantikan bersama apa hasil dari KTT di Mesir nanti. Semoga hasil yang terbaik buat Palestina dan Israel juga bisa menepati gencatan senjata hingga nantinya ini bisa berlaku secara permanen dan Palestina bisa merdeka seperti apa yang kita harapkan. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.